Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yeni Rahmawati, guru SMA Negeri 5 Garut, yaitu mengampu mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi yang berada di kelas 12 IPS semester 1, yaitu dengan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami alur atau tahapan-tahapan dalam penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu karakteristik perusahaan jasa, yang kedua ciri-ciri daripada perusahaan jasa, kemudian yang ketiga yaitu tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi yang pertama yaitu karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan bisnis atau usaha yang menyediakan produk tidak berwujud berupa jasa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dalam kali ini, karakteristik perusahaan jasa ini yaitu memperjualbelikan barang tidak berwujud, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yaitu karakteristik perusahaan jasa yang paling menonjol adalah tidak adanya barang fisik yang bisa disimpan. Artinya, dengan demikian, dengan karakteristik perusahaan jasa seperti itu, para pedagang tidak memerlukan adanya gudang penyimpanan karena barangnya tidak berwujud, ya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa yang dibahas di sini yaitu perusahaan jasa menawarkan produk tidak berwujud. Artinya produk tersebut tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, atau tidak bisa dipegang. Tetapi kita bisa merasakan, bisa menikmati dari produk tersebut. Kemudian ciri yang kedua yaitu standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan oleh perusahaan jasa sulit untuk diukur. Kenapa sulit untuk diukur? Itu tergantung dari pada kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut. Jadi tidak ada standarnya, tidak ada perhitungan harga pokok penjualannya, karena yang menawarkan produk itu hanya jasa. Jadi tidak diperhitungkan biaya produksinya atau biaya angkutnya atau biaya gudangnya. Karena di sini tidak ada penyimpanan ya dan bentuknya tidak berwujud. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu menginjak kepada materi pokok, yaitu tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pencatatan, kedua, tahapan pengikhtisaran, ketiga, tahapan pelaporan. Yang pertama yaitu tahapan pencatatan. Di dalam tahapan pencatatan ini ada beberapa yang harus dicatat. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kita menganalisa serta menemukan akun-akun dari adanya transaksi. Analisis transaksi bisa dibuat apabila ada bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi diantaranya adanya kwitansi, nota debit, nota penjualan atau nota kredit, kemudian faktur pembelian, faktur penjualan, ya, dan banyak lagi. Nah,
Bukti transaksi ada kalau terjadinya transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak tersebut? Yaitu antara calon pembeli dengan calon penjual. Maka setelah terjadinya transaksi, dibuktikan dengan adanya bukti transaksi. Dari bukti transaksi itulah dikumpulkan dalam suatu periode dan dianalisa, yaitu untuk menemukan akun-akun yang muncul setiap kali transaksi. Akun-akun yang muncul setiap kali transaksi minimalnya harus ada 2 akun. Setelah menemukan akun-akun dari transaksi tersebut, maka kita analisa, yaitu dengan mengetahui mekanisme debit kreditnya. Apakah akun tersebut misalkan akun kas, apakah pada tanggal 1 Januari itu berada di posisi debit ataupun posisi kredit. Setelah dianalisa dan ditemukan akun-akun serta posisi akun tersebut di debit kreditnya, maka dibuatlah yang kedua, tahapan yang kedua atau langkah yang kedua dalam tahapan pencatatan, yaitu membuatnya jurnal umum. Cara membuat jurnal umum yaitu dengan cara uh, memasukkan akun-akun yang berada di sebelah debit dulu, baru mencatatnya akun yang berada di sebelah kredit dengan catatan antara penulisan akun yang di debit dengan kredit itu tidak boleh lurus, jadi yang di kredit harus agak menjorok. Setelah dibuatnya jurnal umum, maka dibuatlah langkah yang ketiga dalam tahapan pencatatan yaitu buku besar. Buku besar yaitu mengerjakannya melihat dari jurnal umum. Kalau jurnal umum kan dibuatnya seluruh akun-akun dalam satu periode tersebut. Tetapi kalau di buku besar itu diklasifikasikan. Kita melihat dari jurnal umum dengan tidak merubah posisi debit kreditnya, kita klasifikasikan akun-akunnya. Contohnya akun kas 1 kolom, akun piutang 1 kolom, dan selalu disaldo atau dijumlahkan atau dikurangi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengikhtisaran yang harus dicatat dalam pengikhtisaran di sini. Yang pertama yaitu neraca saldo atau neraca sisa. Cara menulis neraca saldo yaitu dengan melihat saldo-saldo yang ada di buku besar. Kemudian dibuatlah jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan apabila terjadi kesalahan atau koreksi. Kemudianlah dibuat kertas kerja atau worksheet. Di dalam kertas kerja di sini yang kami gunakan yaitu menggunakan 10 kolom, yaitu yang pertama neraca saldo terdiri dari debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian terdiri dari debit kredit, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan sama debit kredit, kemudian rugi laba yaitu debit kredit, dan neraca sama dengan debit kredit. Jadi terdiri dari 10 kolom. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa yang ketiga yaitu tahapan pelaporan. Di dalam tahapan pelaporan di sini yang harus dibuat, yang pertama laporan laba rugi, di mana isi dari laporan laba rugi yaitu menghitung berapa jumlah pendapatan dikurangi beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan diperoleh keuntungan. Apabila kebalikannya pendapatan lebih kecil daripada beban, maka diperoleh kerugian. Pencatatan yang kedua atau pengerjaan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, yaitu untuk mengetahui modal awal, ya, dari modal awal kemudian dilakukan suatu kegiatan atau proses, kemudian di akhir periode ingin mengetahui apakah modalnya berubah menjadi bertambah atau berkurang, dan itu juga terpengaruh terhadap rugi atau labanya suatu perusahaan. Kalau mengalami
laba atau keuntungan, maka akan menambah modal awal. Tetapi kalau mengalami kerugian akan mengurangi modal awal. Kemudian yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau balance atau neraca, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan yang berada sebelah debit atau kekayaan perusahaan dan posisi keuangan yang berada sebelah kredit atau kewajiban perusahaan. Yang keempat yaitu membuat laporan arus kas, yaitu untuk mengetahui arus kas, yaitu untuk mengetahui sumber dana dan penggunaan dari dana tersebut. Demikianlah materi siklus akuntansi perusahaan jasa yang berada di pelajaran ekonomi, yaitu kelas 12 IPS. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.